Pernah tidak kalian mendengar soal router yang katanya bisa bikin WiFi satu kampung dan hasilnya lancar? Dan kali ini kita bakal uji dan kupas tuntas router Wavelink AC1200 yang lagi hits banget. Penasaran kan? Apakah benar bisa menjangkau satu kampung? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kali ini kita bakal ngomongin soal router outdoor dari Wavelink AC1200, sebuah router yang diklaim bisa jangkau WiFi satu kampung. Tapi, apakah benar? Kita bakal bahas lebih lengkap, mulai dari spesifikasi, fitur, harga, cara pemasangan dan setting, sampai pengujiannya. Pokoknya lengkap banget, jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Sekarang kita lihat dulu spesifikasinya. Router ini punya koneksi dual band Wi-Fi dengan kecepatan hingga 1200 megabit per detik. Artinya, bisa maksimal jaringan di frekuensi 2,4 GHz dan di frekuensi 5 GHz, dan juga sudah support dengan koneksi jaringan gigabit. Jadi dengan teknologi ini, Wavelink AC1200 diharapkan bisa memberikan koneksi yang lebih stabil dan cepat, apalagi buat yang butuh jangkauan jauh. Kalau kalian pikir sebuah router outdoor dengan spesifikasi kayak gini bakalan mahal untuk harganya, kalian tenang dulu. Router outdoor Wavelink AC1200 dibanderol sekitar 800.000 aja. Jadi gimana? Kalau menurut saya sih, untuk sebuah router outdoor dual band Wi-Fi, router ini masih tergolong murah. Mari kita lihat kelengkapan yang ada di dalam boxnya. Kalian bakal dapat unit router outdoor, 4 buah antena Wi-Fi, konektor PoE, kabel LAN, dan juga power adapter untuk menyalakan router. Pada bagian router Wavelink, kita akan menemukan beberapa interface yang mungkin kalian belum tahu. Pada bagian samping kanan, kiri, dan atas router Wavelink, ada konektor untuk antena Wi-Fi, yaitu di frekuensi 2,4 GHz dan di frekuensi 5 GHz. Sedangkan bagian depan router ada lampu LED untuk indikator sistem router Wavelink, seperti status, WAN, LAN, dan power. Sedangkan bagian belakang router. Dan untuk interface lainnya ada di bagian bawah router, yaitu ada tombol pairing mesh dan reset, ada satu Ethernet port LAN, ada satu Ethernet port WAN atau LAN, dan juga ada konektor untuk grounding yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke tanah, sehingga dapat mencegah bahaya seperti korsleting, kebakaran, dan kesetrum. Untuk pemasangan atau perakitan router Wavelink AC1200 cukup mudah. Langkah awal kalian bisa pasang keempat antena Wi-Fi pada unit router. Kalian bisa memastikan konektor antena jangan sampai terbalik untuk frekuensi Wi-Fi di 2,4 GHz dan di frekuensi 5 GHz. Untuk langkah berikutnya yaitu pemasangan jaringan kabel dan juga power adapter. Kalian bisa hubungkan konektor power adapter ke konektor PoE. Untuk sumber internet dari jaringan kabel bisa dihubungkan ke konektor port WAN pada PoE. Untuk kabel dari router bisa dihubungkan ke konektor port LAN pada PoE. Dan untuk langkah terakhir, kalian bisa hubungkan kabel internet ke port WAN pada router Wavelink AC1200. Untuk cara setting router outdoor dari Wavelink AC1200 sebenarnya mudah, cuman sedikit agak ribet. Untuk memulai konfigurasi router, kalian bisa menggunakan koneksi jaringan kabel dari Ethernet port LAN, atau langsung menggunakan koneksi jaringan Wi-Fi dari Wavelink. Untuk mengakses ke router bisa dengan menggunakan IP address 192.168.1.1
1.30.1. Pada halaman awal setup, kalian bisa merubah untuk bahasa yang akan digunakan dalam proses konfigurasi. Dan untuk password login router bisa menggunakan admin. Pada halaman sistem, kalian bisa melakukan konfigurasi router seperti wilayah, zona waktu, dan juga kalian bisa merubah password untuk login ke router Wavelength. Pada halaman network, kalian bisa melakukan konfigurasi untuk jaringan wireless, seperti merubah untuk nama Wi-Fi dan juga password Wi-Fi pada router Wavelength. Sampai di sini, kalian sudah bisa menggunakan jaringan internet Wi-Fi dari router Wavelength, yaitu menggunakan nama Wi-Fi dan password Wi-Fi yang baru. Karena pada saat konfigurasi router Wavelength tidak ada halaman untuk konfigurasi IP address jaringan LAN, maka jika ingin mengakses ke router kalian, wajib mengecek pada router utama untuk melihat konfigurasi IP address yang diberikan ke router Wavelength. Ada beberapa fitur yang menarik yang ada pada router outdoor dari Wavelength, yaitu ada menu home untuk menampilkan informasi tentang router Wavelength yang sedang digunakan. Selanjutnya ada menu wireless yang berfungsi untuk mengatur jaringan Wi-Fi router, seperti nama Wi-Fi, password Wi-Fi, channel, frekuensi, bahkan ada fitur untuk menyembunyikan jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada menu Advanced yang berisi informasi router dan jaringan wireless yang digunakan. Ada fitur yang sangat berguna pada menu device, yaitu Mode Selection, di mana pada menu ini berfungsi untuk merubah fungsi yang digunakan pada router, yaitu ada Repeater Mode, ada Access Point Mode, ada Mesh Router Mode, dan terakhir ada Mesh Extender Mode. Dan fitur terakhir yang cukup berguna yaitu menu network, di mana menu ini bisa digunakan untuk merubah konfigurasi IP address yang digunakan pada router Wavelength. Sekarang saatnya kita melakukan pengujian koneksi jaringan wireless dari router outdoor Wavelength. AC1200. Kita bakal tes jangkauan Wi-Fi-nya di jarak kurang lebih 30 meter untuk indoor dan 200 meter untuk outdoor. Jadi, apakah benar bisa jangkau satu kampung atau enggak? Kita juga bakal coba speed test di berbagai sudut rumah dan luar ruangan, supaya kalian bisa lihat seberapa jauh sinyal ini bisa tembus. Dan ini adalah hasil pengujian yang saya lakukan menggunakan router outdoor dari Wavelength AC1200, yaitu di jarak kurang lebih 30 meter untuk indoor dan 200 meter untuk outdoor. Di mana untuk pemakaian di dalam ruangan masih bisa mendapatkan kecepatan speed test sebesar 170 megabit per detik. Dan untuk kecepatan speed test di jarak kurang lebih 200 meter, dengan sinyal Wi-Fi 1 bar,
dan power sinyal di 86 sampai 87 dBm, untuk kecepatan speed test masih bisa mendapatkan 2 Mbps. Itu tadi adalah hasil pengujian Wavlink AC1200. Dari segi jangkauan jika di dalam ruangan, memang bisa dibilang oke banget buat rumah besar atau area yang agak luas. Tapi kalau untuk satu kampung, itu tergantung kondisi lingkungan dan banyaknya penghalang. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari router buat rumah atau kantor. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.